Beberapa kartel memang tumbuh jadi kerajaan narkoba yang ditakutin dan dikagumin. Tapi banyak pula yang hancurnya itu secara tragis, bre. Bukan karena kekurangan uang, senjata, atau wilayah, tapi karena hal-hal yang nyaris konyol. Keserakahan, pengkhianatan, dan keputusan bodoh yang mengubah segalanya. Dan cerita-cerita inilah yang nunjukin bahkan dalam dunia kriminal yang paling brutal, kekuasaan itu nggak pernah mutlak. Norte del Valle. Ambil contoh Norte del Valle Cartel, sebuah organisasi bayangan yang muncul dari reruntuhan kartel Cali. Di masa jayanya, NDVC ini memiliki segalanya, yaitu akses ke pelabuhan utama di Kolombia, mantan polisi yang dipekerjakan sebagai pasukan khusus, dan hubungan erat dengan para pejabat keamanan. Pendiri awal mereka yaitu Orlando Henao Montoya alias El Hombre del Overall bahkan tetap mengatur bisnis dari balik jeruji, menjadikan penjara ini bukan sebagai hukuman tapi markas keduanya. Tapi seperti biasa, dunia kriminal itu bukan tempat bagi ego yang terlalu besar. Setelah Henao dibunuh oleh sesama narapidana, kekuasaan jatuh ke tangan Wilber Varela alias Jabon, seorang algojo yang naik jabatan. Tapi ketika dia ini berseteru dengan Don Diego, raja narkoba lain dalam tubuh kartel yang sama, segalanya mulai retak. Kedua kubu ini saling bunuh demi kekuasaan, meninggalkan lebih dari 1.000 mayat hanya dalam waktu 2 tahun. Para mantan sekutu itu memilih kabur atau menyerah ke DEA. Dan saat Jabon ini sendiri dibunuh oleh wakilnya, NDVC berubah nama menjadi Rastrojos, hanya untuk tenggelam perlahan dalam kekosongan pengaruh. Di tahun 2010, semua pemimpinnya udah mati atau diekstradisi, yang dimana bisa kita sebut ini perjalanan dari kartel besar menjadi abu dalam 1 dekade. Semuanya karena mereka saling mengoyak dari dalam. La Resistencia. Tapi kehancuran itu nggak selalu datang dari dalam, bre. Kadang dia ini datang dari luar dan nggak terduga, seperti yang terjadi pada kartel La Resistencia yang dibentuk sebagai aliansi militer untuk melawan Los Zetas awalnya. Kelompok ini itu berisi mantan tentara, sikario kelas elit, dan pasukan terbaik dari kartel-kartel top kayak Sinaloa, Gulf, bahkan La Familia Michoacana. Mereka bukan kartel dalam arti tradisional. Mereka adalah pasukan perang. Mereka ini nguasain Michoacan itu udah kayak kerajaan bayangan. Tapi kekuasaan gak selalu berarti ketahanan. Setelah La Familia dan Beltran Leyva ini hancur, dan dengan kematian sang pendirinya yaitu Ignacio Coronel Villarreal, tulang punggung mereka rapuh. Faksi mulai terpecah, dan di tengah kekacauan muncul satu nama yang mengguncang segalanya, El Mencho, pemimpin CGNG yang melihat celah dan langsung menyerang tanpa ampun. Pasukan-pasukan La Resistencia satu persatu dihancurkan, komandannya ditangkap, dan mereka yang tersisa cuman bisa bertahan hidup dengan bergabung ke kelompok kecil kayak Los Viagras. Sonora Cartel. Banyak orang yang mengira kalau kartel Guadalajara itu adalah organisasi narkoba tertua di Meksiko. Tapi sejarah punya sisi lain yang kagak kalah kelam dan terkadang terlupakan. Di balik nama-nama besar kayak Sinaloa dan Los Zetas, ada kartel yang jauh lebih tua dan sempat memainkan peran penting dalam jaringan narkotika lintas negara, yaitu kartel Sonora. Menurut DEA, kelompok ini itu udah aktif sejak era awal perdagangan kokain dari Kolombia, terutama dari kartel Cali ke Meksiko. Mereka mulai dari ganja dan kokain, lalu merambah ke metamfetamin. Basis operasional mereka itu ada di Meksiko bagian utara, yaitu Hermosillo, Agua Prieta, dan memperluas pengaruhnya ke wilayah seperti Jalisco, Sinaloa, Nayarit, dan Durango. Tapi yang menarik bukan karena mereka ini kekurangan koneksi atau barang, tapi karena kepemimpinan mereka yang buruk banget. Kartel ini akhirnya jadi kehilangan segalanya. Di pusat semua kekacauan ini berdirilah dua bersaudara, yaitu Miguel dan Rafael Caro Quintero. Mereka ini adalah nama yang kagak terhapuskan dari sejarah kriminal Meksiko. Miguel itu sempat ditangkap pada tahun 1992 untuk penggelapan pajak, tapi lolos berkat suap dan intimidasi. Bahkan saat di penjara
penjara karena tuduhan pencucian uang dan penyelundupan, dia masih bisa ngejalanin kartelnya dari balik jeruji besi. Tapi nasibnya kagak panjang. Pada 2001 dia kembali dijeblosin ke penjara. Sementara itu Rafael, salah satu pendiri kartel Guadalajara dan Sonora, itu ditangkap di Costa Rica tahun 1985 atas pembunuhan brutal terhadap agen DEA, yaitu Kiki Camarena. Meski dua tokoh utamanya ini ditangkap dan dipenjara, kartel Sonora itu sempat bertahan tapi perlahan jaringan itu mulai retak. Para anggotanya kabur, kekuatannya melemah, dan akhirnya kartel ini jatuh ke tangannya El Chapo dan kelompok Sinaloa. Mereka kagak dihancurin sama polisi, melainkan diserap sama kartel yang lebih besar dan lebih terorganisir, kartel Cali. Dan jika ada satu kartel yang benar-benar bisa menandingi kekuasaan Pablo Escobar, maka jawabannya cuma satu, yaitu kartel Cali. Mereka bukan sekedar pesaingnya Medellin, tapi raksasa global yang beroperasi dengan presisi dan strategi. Didirikan sama Gilberto dan Miguel Rodriguez Orejuela bersama Jose Santa Cruz Londono, Cali tumbuh dari sebuah organisasi lokal jadi sindikat narkotika internasional yang licin dan nyaris kagak tersentuh. Mereka kagak memilih jalur kekerasan brutal kayak Escobar, tapi ngebangun jaringan dengan pendekatan yang diplomatik, suap, kerjasama, dan penyamaran lewat bisnis legal. Mereka menyusup ke real estate, apotek, bahkan klub sepak bola Amerika de Cali. Pada puncaknya, mereka ini mengendalikan lebih dari 80% pasar kokain dunia dengan jaringan distribusi di Amerika Serikat, Meksiko, Eropa, dan Asia. Yang membuat mereka unik itu adalah struktur sel semi-otonom. Setiap unit punya fungsi spesifik dari produksi hingga distribusi, dan semuanya bekerja udah kayak mesin. Bahkan jika satu sel ditangkap, sistem ini tetap bisa berjalan. Tapi secerdas apapun sistem yang mereka bangun, gak ada yang benar-benar kebal terhadap waktu. Tahun 1995, operasi besar-besaran dari Kolombia dan Amerika Serikat dengan nama Operation Cornerstone menghantam jantung organisasi. Gilberto ditangkap pada Juni, Miguel pada Agustus, dan Santa Cruz meski sempat kabur dari penjara akhirnya tewas di tangan polisi pada 1996. Tanpa tiga pendiri ini, struktur mulai runtuh, dan ketika dua bersaudara Rodriguez diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2006, masing-masing dijatuhi 30 tahun penjara. Gak ada satupun tokoh yang cukup berani atau cukup kuat untuk mengambil alih. Kartel Cali pun menguap, dan yang tersisa cumanlah bayangan kejayaan yang kagak lagi dikenang sama generasi baru. Kartel Knight Templar. Dari sisa-sisa kehancuran La Familia Michoacana lahirlah sebuah kelompok baru yang kagak kalah brutal, yaitu Kartel Knight Templar atau yang lebih dikenal sebagai Los Caballeros Templarios. Didirikan pada tahun 2010 sama mantan pentolan La Familia kayak Servando Latuta Gomez Martinez dan Nazario El Chayo Moreno Gonzalez. Kartel ini udah menciptakan citra baru yang jauh lebih dari sekedar sindikat narkoba biasa. Mereka membungkus kekerasan itu dengan ideologi, dan membungkus ideologi dengan kebohongan religius yang nyaris udah kayak kultus. Di masa kejayaannya, Knight Templar itu udah nguasain negara bagian Michoacan dengan tangan besi, memonopoli peredaran metamfetamin, memeras bisnis lokal, dan menyusup ke kepolisian serta lembaga pemerintahan. Mereka bahkan mengklaim sebagai pelindung rakyat dan mendirikan semacam kode etik kesatria yang dibumbui dengan retorika sejarah dan agama. Tapi di balik jubah kesatrianya itu, yang ada cumanlah organisasi haus darah yang kagak segan memenggal kepala siapapun yang udah nentang mereka. Kebrutalan mereka akhirnya menarik perhatian, tapi bukan hanya pemerintah yang mulai bergerak, masyarakat pun itu mulai angkat senjata Tahun 2013 muncul kelompok Autodefensas, pasukan warga sipil bersenjata yang muak melihat daerah mereka dijadiin zona perang sama para narko ini. Berbeda dari kebanyakan daerah di Meksiko yang pasrah, Michoacan melawan. Para Autodefensas ini mengguncang struktur kekuasaan kartel dan perlahan-lahan mematahkan dominasinya. Tapi pukulan sebenarnya itu datang dari atas. Nazario Moreno yang sebelumnya dinyatakan tewas pada 2010 ternyata masih hidup, dan ketika akhirnya benar-benar tewas dalam baku tembak dengan militer tahun 2014 diikuti penangkapan Servando Gomez pada 2015, kartel ini kehilangan seluruh kepalanya. Kepemimpinannya hancur, operasinya dibongkar, dan para prajuritnya tercerai-berai. Sebagian dibunuh, lainnya ditangkap atau melarikan diri untuk bergabung dengan kartel lain. Sekarang yang tersisa dari Knight Templar ini cumanlah bayang-bayang, sejumlah kecil gerilyawan yang kagak lagi punya kekuatan
kejahatan seperti dulu. La Familia Michoacana. Tapi kalau Knight Templar ini adalah mutasi ideologis dari kekerasan, maka La Familia Michoacana itu adalah embrio aslinya. Organisasi ini bangkit sekitar tahun 2004. Awalnya itu sebagai sekutu kartel Gulf dan bagian dari Los Zetas. Tapi 2 tahun kemudian mereka ini pecah dan ngebentuk entitas sendiri yang berfokus pada produksi dan distribusi meds. Namanya mulai dikenal luas ketika pada 2006 para sikario mereka itu menggulirkan 5 kepala manusia ke lantai dansa sebuah klub malam di Michoacan dengan pesan yang menyebut tindakan itu sebagai keadilan ilahi. La Familia ini bermain kasar, menyiksa dan membunuh siapapun yang udah ngehalangin jalannya mereka. Tapi anehnya mereka juga menanamkan citra yang religius, dan dibalik semua itu berdirilah sosok El Mas Loco, Nazario Moreno Gonzalez, si pendeta sekaligus gembong narkoba, adalah puncak ironi dunia kartel. Dia ini bukan cuman pemimpin organisasi kriminal, tapi juga nulis kitab sucinya sendiri, semacam Alkitab versi pribadi yang wajib dibaca sama lebih dari 1.500 anggotanya. Dia mendirikan gerejanya sendiri, merekrut tentara dari pusat rehabilitasi Kristen, dan melarang mereka menggunakan alkohol atau narkoba. Tapi aturan suci ini gak berlaku untuk kekerasan. Ketika 12 agen federal ditemukan disiksa dan dibuang di pinggir jalan gunung, pesan mereka jelas, kalau kalian datang lagi, kita udah menunggu. Ketika kekejaman La Familia ini nggak bisa lagi ditoleransi, pemerintah Meksiko dan DEA itu turun tangan. Operasi besar-besaran dimulai tuh. Sebagian besar pasukan mereka ini dibabat habis. Mereka mencoba berdamai dengan presiden tapi terlalu terlambat. El Mas Loco akhirnya tewas bersamaan dengan segala hal ngaco yang udah dia ciptain. Kartel itu pecah menjadi 2 dan sampai sekarang masih ada desas-desus mereka ini bakal bersatu kembali. Tapi siapa yang peduli ya kan? Pemerintah Meksiko itu udah terlalu sibuk menghadapi generasi baru kartel yang jauh lebih ganas dan modern. Di dunia tempat darah dan kekuasaan saling berkelindan, bahkan ideologi pun akhirnya mati ditelan logika peluru. Kartel Medellin. Kita semua udah terlalu sering mendengar kisah dari Kartel Medellin, sebuah nama yang udah melekat erat dengan sosok paling kejam dalam sejarah perdagangan narkoba, Pablo Escobar. Tapi sebelum dia ini menjadi legenda dan wajahnya terpampang di t-shirt anak-anak pemberontak urban, Escobar itu adalah bagian dari sebuah eksperimen berbahaya yang perlahan berubah menjadi monster global. Di tahun 1970-an, dia dan beberapa pengusaha kokain kecil, termasuk keluarga Ochoa dan Carlos Lehder, bergabung membentuk Kartel Medellin. Dan gak butuh waktu lama sebelum mereka ini mengubah wajah kejahatan terorganisir selamanya. Dengan strategi distribusi yang revolusioner, mereka udah menciptakan jalur pengiriman dari Kolombia ke Amerika Serikat dan Eropa yang menghasilkan sampai 60 juta dolar per harinya. Pada puncaknya, kartel ini mengendalikan 80% pasar kokain dunia. Mereka gak cuma ngisi jalanan dengan narkoba, tapi juga mematikan lampu moral dengan cara-cara yang kagak pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satu momen tergelap dari sejarah mereka terjadi pada tahun 1989 ketika Kartel Medellin meledakkan pesawat komersial Avianca Flight 203 hanya karena mencurigai bahwa salah satu penumpangnya adalah informan. Bom itu membunuh 107 orang dan dunia akhirnya melihat seperti apa teror dalam bentuk paling telanjang. Kejahatan yang kagak hanya tertuju pada musuh, tapi terhadap siapapun yang berdiri terlalu dekat. Aksi seperti ini adalah bukti bagi Escobar dan para jenderalnya. Kehidupan manusia hanyalah angka yang kagak berarti jika dibandingkan dengan kekuasaan. Tapi kartel ini nggak cuman sekedar bisnis narkoba. Mereka juga melakukan penculikan, pencucian uang, pemerasan, dan menggunakan kekayaan luar biasa mereka untuk membeli politisi, polisi, hakim, dan bahkan kursi di Kongres. Escobar sendiri itu sempat duduk sebagai anggota parlemen, dan di saat itu kagak ada yang bisa nyentuh dia. Jika waktu dan keadaannya ini sedikit berbeda, bukan gak mungkin Escobar ini bisa mencalonkan diri jadi presiden beneran. Dan seandainya dia menang, Kolombia bisa jadi negara narko pertama di dunia secara resmi. Tapi kebesaran seperti itu selalu menarik peluru. Pemerintah Kolombia dengan dukungan militer, dana, dan intelijen dari Amerika meluncurkan kampanye besar-besaran untuk menghancurkan kartel ini. Unit polisi dan militer khusus dibentuk, dan bahkan kelompok vigilante yang menamakan diri mereka Los Pepes itu mulai memburu
para loyalis Medellin satu persatu. Kota-kota Kolombia berubah menjadi medan perang urban. Tapi kekuasaan sebesar Medellin itu nggak runtuh hanya dalam waktu sehari. Prosesnya lambat, brutal, dan dipenuhi darah. Tapi titik balik sebenarnya datang pada tahun 1993 ketika Pablo Escobar akhirnya ditemukan dan ditembak mati sama pasukan khusus Kolombia. Dunia seakan berhenti sejenak. Dengan kematian Escobar, runtuhlah pula simbol terkuat dari kartel Medellin. Meskipun masih ada sisa-sisa jaringannya yang bertahan, mereka nggak pernah bisa ngeklaim kejayaan kayak dulu. Cuman kematian Escobar ini menciptakan paradoks. Di satu sisi, dia ini adalah monster yang menghancurkan ribuan nyawa. Di sisi lain, bagi sebagian warga miskin Medellin, dia ini adalah Robin Hood yang membangun rumah, sekolah, dan lapangan sepak bola. Tapi tetap aja keteteran itu nggak pernah bisa menutupi darah. Hari itu kartel terkuat di dunia akhirnya roboh. Tapi coba bayangin kalau Escobar ini masih hidup hari ini di tahun 2025, di era artificial intelligence, mata uang digital, dan jaringan terenskripsi. Pria secerdik dia bisa aja membangun kembali kerajaan yang jauh lebih efisien, gak terlihat, dan nyaris gak tersentuh. Teknologi yang kita ciptain ini membebaskan justru bila digunakan untuk memperbudak dalam tangan yang salah. Dan jika kartel Medellin adalah mimpi buruk masa lalu, siapa yang bisa menjamin kagak akan ada versi digitalnya di masa depan? Oke bre, gitu aja buat video kali ini. Kita udah ngebahas kartel-kartel yang udah hancur dan apa alasannya, kenapa mereka ini bisa hancur. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.